Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi pada Jepang? Menurut berita yang saya dengar, Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Jepang sudah tidak mempunyai wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apakah kalian semua sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Dari mana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukami bertemu dengan Syahril. Ia mendengar berita dari radio Jepang yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti sekarang negara kita sedang mengalami fase power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikanan dan Kairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok sana sekarang juga dan potonglah malam ini juga, tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh Sekutu. Dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Dalam masa yang silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan diri kita sendiri. Cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh bergegabah untuk mempersiapkan semua itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 8 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat kaum muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, kita menemui golongan muda. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ada apa saudara tentang seperti ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno pergi menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Fatmawati dan anak Anda ikut, Bung, untuk keselamatan mereka. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian pada esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, akan kami tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Maaf, saya Pak. Ya, apakah kamu bisa mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Baik, mari saya akan kami ke saya. Nah, jelaskan sekarang apa maksud kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bu, tapi ini demi kebaikan Anda. Kami ingin membicarakan protokol kembali. Markata bahwa sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Benar adanya, tapi mengapa harus membicarakan PKI? Sedangkan PPKI itu sendiri dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan menunggu selamanya janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum memperhitungkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan memang benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah semua ini dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah penyerangan dari Jepang dan dari sekutu yang tidak menyukai proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju dan akan memproklamasikan kemerdekaan pada esok hari tanpa ada campur tangan Jepang. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah? Saya turut senang mendengar kabar ini. Kalau begitu, silakan masuk. Cari ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Perwira. Menurut pendapat saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Tadi kita semua sudah sepakat bahwa Jepang tidak ikut campur dalam urusan ini. Oh benar, nak. Bagaimana nih, Bu? Adakah dari kalian semua ini yang punya ide bagus untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru karena kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, mari kita namakan atas nama bangsa Indonesia. Ya, dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani cukup
dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana diri? Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Lapor, pengibaran bendera siap laksanakan. Lanjut. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jutaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 8 Agustus mendatang. Iya, Jadi kita semua sudah sepakat. Oke. Tenang saudara sekalian. Saudara sekalian. Kedua mengenai masalah proklamasi ini. Saya mengerti perhitungan Anda
seperti ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kita berangkat. Baiklah, kita berangkat. Proklamat. Cukupkan saja karena ini kita cukupkan saja karena sudah terlalu malam. Ya, kami meminta maaf mungkin maaf karena sudah mengganggu. Masih kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1000